Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, surga dengan segala kenikmatannya yang ada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang senantiasa beriman dan beramal soleh semasa hidupnya. Nama-nama surga yang diyakini Muslim diketahui dikategorikan berdasarkan tingkatannya dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama-nama surga diambil dari sifat yang dimiliki masing-masing pintu surga dengan penghuni yang mengerjakan amal soleh. Nama-nama itu berbeda dilihat dari sifat surga yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Keberadaan tingkatan surga tersebut juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang menyebut jarak antara tingkatan dengan lainnya sejauh bumi dan langit. Surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dengan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Selain itu, Al-Quran juga pernah menyinggung keberadaan pintu surga, sebagaimana ada dalam surah Al-Zumar ayat 73. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga serta berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, berikut ini nama-nama surga dan penghuninya menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang dengan tingkatan tertinggi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari emas keberadaannya dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Penghuni surga ini adalah orang beriman yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri dan menghindari zina, dan senantiasa mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, surga Aden. Selanjutnya, surga Aden diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan putih. Surga ini dihuni oleh orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya, hingga orang yang bersabar dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai surga Aden dalam surat As-Saff ayat 12. Jika kamu beriman dan berjihad, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Yang ketiga adalah surga Naim. Nama surga selanjutnya adalah surga Naim atau surga kenikmatan.
yang disebut tercipta dari perak putih. Calon penghuni surga ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Luqman ayat 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, baginya surga-surga yang penuh kenikmatan. Yang keempat adalah surga ma'wah. Kata ma'wah biasa digunakan untuk menunjukkan tempat tinggal. Akar katanya adalah awa yawi yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Ahli tafsir Atta mengatakan surga ma'wah disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Keberadaan surga ma'wah disebut dalam surat An-Najm ayat 15. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Surga ma'wah ini menjadi tempat para hambanya yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang terbuat dari yakut merah. Adapun penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 127. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu surga. Di sisi Tuhannya, dialah pelindung mereka karena apa amal kebajikan yang mereka kerjakan. Yang keenam adalah surga Muqamah. Nama surga selanjutnya adalah Darul Muqamah yang diciptakan dari permata putih. Ciri penghuninya adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam, para ahli syukur, dan mereka memperbanyak amal soleh. Bukti keberadaan surga ini dijelaskan dalam surah Fatir ayat 35. Dia menempatkan kami di tempat yang kekal, yaitu surga, dengan karunia-Nya. Di dalamnya kami tidak lelah dan lesu. Yang ketujuh, Maqamul Amin. Tingkatan ketujuh dari nama-nama surga adalah Maqamul Amin, yaitu surga yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Yang kedelapan adalah surga Khuldi. Nama surga terakhir adalah surga Khuldi yang diciptakannya dari marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang yang taat, menjalankan perintah Allah, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 15. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali mereka? Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, demikianlah nama-nama surga dan penghuninya menurut Al-Quran dan hadis. Semoga dengan video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga kita semua ditempatkan di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.